Muhammad Said Ridho, Wahyu. Pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa 20 Oktober siang di kantor DPRD Kepri Dompa, sejumlah fraksi memberikan kritikan kepada Pemprov Kepri karena dinilai lambat menyerahkan dokumen nota keuangan dan ranperda APBD tersebut kepada DPRD Kepri. Beberapa fraksi berpendapat sesuai dengan aturan yang berlaku, penyampaian nota keuangan dan ranperda APBDP Kepri tahun anggaran 2020 seharusnya disampaikan paling lambat pada 30 September lalu. Sesuai aturan perundangan, jika tanggal 30 September atau 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir itu adalah waktu paling lambat pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah, maka sudah dipastikan bahwa kita sudah terlalu melampaui waktu tersebut. Jadi sesungguhnya kondisi yang dihadapkan kepada DPRD adalah menerima waktu yang sangat singkat untuk meneliti, mengkaji dan menanggapi rancangan APBD perubahan 2020 sekaligus menerima konsekuensi sebagai bagian yang akan ikut bertanggung jawab atas keterlambatan pengesahan APBD perubahan 2020 ini. Dalam penyampaian kritis dari fraksi Gerindra yang diwakili oleh Onward Siahaan menyampaikan pandangan umum melalui lisan sebagai bentuk kritisi atas keterlambatan Pemprov Kepri, berbeda dengan fraksi lainnya yang menyampaikan secara tertulis. Bahwa telah terjadi keterlambatan penyampaian APBD perubahan, sebagaimana tadi fraksi sebelumnya sudah menyinggung dan kami tidak akan mengulang kembali. Supaya ini kiranya tidak terulang pada masa-masa yang akan datang. Ketiga, sebagai kritik bagi kita semua juga dan kepada Pemda agar serius menangani pembahasan ranperda yang sangat penting ini, yaitu APBD perubahan. Kemudian fraksi PDIP juga ikut memberikan kritik serta catatan kepada Pemprov Kepri terkait perbedaan data pada APBD murni 2020 dengan data yang disajikan di ranperda APBDP 2020 Kepri, terutama tentang perbedaan angka pendapatan dan belanja. Kondisi ini justru bertolak belakang dengan data-data yang disajikan di dalam dokumen PPAS perubahan, di mana terdapat beberapa perbedaan data di antaranya yaitu total pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar 3,870 triliun rupiah lebih. Namun dalam data yang disajikan di dalam dokumen PPAS perubahan bahwa jumlah pendapatan APBD tahun anggaran 2020 sebelum perubahan yaitu sebesar 3,89 triliun rupiah lebih. Jadi agar diketahui bersama bahwa pendapatan saja sudah berbeda. Atau terdapat selisih perbedaan data sebesar 11,9 miliar. Dalam hal ini kami mohon penjelasan yang lebih konkret dan teknis. Namun secara umum beberapa fraksi lainnya menyetujui ranperda APBDP untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan. Dengan syarat Pemprov Kepri harus menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan dan kritikan dari fraksi, sehingga APBDP dapat segera disahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kepri, terutama di tengah merosotnya ekonomi di masa pandemi saat ini. Mewakili PJS Gubernur Kepri dalam rapat paripurna ini, Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadilah menjelaskan penyebab atas keterlambatan penyampaian dokumen nota keuangan dan ranperda APBDP Kepri 2020 disebabkan karena perlunya penyesuaian terhadap aplikasi e-budgeting. Oh, dokumen. Biasalah kan dokumen, kita kan aplikasi itu kan bergerak. Kalau manual bisa diselesaikan berapa OPD, tapi ada satu OPD bergerak semua kalau aplikasi. Itu sekarang kita kan pakai planning and budgeting, risiko pakai aplikasi itu. Jadi tadi malam baru clear sampai subuh. Ada satu OPD yang terlambat karena dia aplikasinya tuh mungkin kena aplikasinya kan masing-masing dari OPD. Tapi itu kita kirim pagi subuh baru masuk barang tuh. Itu yang diapakan. Tapi yang cetaknya di sini yang nggak terlambat. Tapi sudah kita kirim lebih cepat. Subuhnya sudah kita kirim.
Kedepannya Pak, gimana Pak? Kita arahkan teman-teman OPD khusus Bapeda, BPKD harus disiplin. Terus yang paling penting juga kepala OPD dengan tim aplikasinya, adminnya harus lebih serius. Karena biasanya terlambat itu dari OPD itu yang mengirim. Kan kita ada 2 rumah super tuh di Bapeda sama di BPKD, tapi dikirim inputnya dari OPD. Biasanya kepala OPD kita harapkan agar apa? Begitu saya minta Pak Mis coba monitor OPD mana tuh yang lambat tuh sebelah kan, supaya kita berikan teguran tuh OPD yang agak lambat gerakannya tuh. Rapat paripurna akan dijadwalkan kembali dengan agenda jawaban Pemprov Kepri atas pandangan umum fraksi DPRD Kepri. Jadwal ini akan dibahas kembali bersama DPR Kepri sesegera mungkin. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.